Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat datang di channel saya. Channel saya ini khusus untuk orang-orang yang ingin menjadi dewasa iman atau orang-orang Kristen yang sudah mempunyai iman yang dewasa. Iman yang dewasa itu maksudnya sudah bisa membedakan mana ajaran yang baik yang alkitabiah dan mana ajaran sesat yang tidak alkitabiah. Ya, kalau saudara ingin mempunyai iman yang dewasa bisa membedakan ajaran itu, inilah tempatnya. Ya. Sesuai dengan 2 Timotius 4 ayat 2, dikatakan begini, beritakanlah firman, nyatakanlah yang salah, tegurlah dan nasihatilah. Nah, itulah yang saya lakukan di video-video saya di channel ini, yaitu menyatakan yang salah. Kalau salah, dinyatakan salah ya. Sesuai dengan Matius 5 ayat 37, ya, bahwa katakan ya jika ya, katakan tidak jika tidak, selebihnya dari si jahat. Ya. Nah, pada kesempatan ini, pada saat ini kita akan membahas tentang Healing Room Indonesia. Ya. Video saya ini akan saya bagi menjadi 4 bagian ya. Siapa itu Healing Room Indonesia? Siapa tokoh Healing Room Indonesia? Siapa tokoh Healing Room ini? Siapa, bagaimana teologi Healing Room ini? Healing Room Ministry ya. Teologi seperti apa? Dan yang keempat itu adalah tentang kesimpulannya seperti apa. Ya. Kita mulai saja dari siapa itu Healing Room Indonesia. Kalau kita ke websitenya, di websitenya ini tertulis di sini ya, kita websitenya healingrooms.com. Ya, di sini dikatakan bahwa Healing Room Ministry. Kalau kita ke bawah, paling bawah, kita klik di location. Ya. Lalu kita klik di Asia dan kita ke Indonesia. Ya. Nah, di Indonesia ini ada beberapa lokasi ya, dan ini semua adalah Bali ya, dan satu Jawa Timur. Ya. Nah, coba kita klik di Denpasar. Nah, Denpasar itu kita lihat di sini direkturnya itu adalah Inengah Wahyudi ya. Di mana itu Inengah Wahyudi? Sini location GKPB Legian Church. GKPB itu Gereja Kristen Protestan Bali ya. Gereja suku di Bali, Gereja Bali, itu disebut dengan GKPB. Nah, kalau kita baca pamfletnya atau brosurnya yang disebar di Healing Room, saya tahunya ini karena ada brosurnya ya, tentang Healing Room Indonesia ini. Nah, ini adalah brosurnya Healing Room Indonesia, diadakan di GKPB Jemaat Bukit Doa, Nusa Dua. Nusa Dua itu dekat sekali dengan rumah saya. Jadi saya datang di seminar ini yang diadakan oleh Inengah Wahyudi ya, kita lihat sini. Tadi kita lihat di websitenya ya, Healing Room Ministry, itu direkturnya Inengah Wahyudi. Nah, ini Inengah Wahyudi nih, fotonya Inengah Wahyudi seperti ini. Dan Healing Room itu diadakan pada saat tanggal 9 Maret bulan tahun ini ya, 2024. Ya. Dan ini benar ya. Jadi Healing Room Indonesia ini bagian dari Healing Room Ministry di Amerika. Dan diadakan di GKPB. Kenapa GKPB? Ya, sepertinya Pak Nengah Wahyudi ini adalah dulunya bekas salah satu tokoh juga di GKPB. GKPB itu Gereja Kristen Protestan. Tapi Gereja Kristen Protestan, tapi mereka menerima semua ajaran. Saya juga heran ini kenapa GKPB menerima semua ajaran Kristen, termasuk Pentakosta Karismatik juga diterima. Jadi landasan teologinya mereka itu nggak jelas. Ya. Semua tentang doktrin Kristen itu nggak ada yang sesat menurut mereka. Jadi mereka terima semua, termasuk doktrinnya kesembuhan ilahi yang diajarkan di karismatik. Ya. Nah, ini yang saya hadir di sini ya, di Healing Room Indonesia ini, makanya saya berani untuk mengatakan nanti teologi seperti apa. Ya. Kita kembali ke websitenya Healing Room ya, Healing Room. Kalau kita klik di About Us di Healing Room Ministry, healingrooms.com, ada tokoh yang namanya John Gillett. Nah, tokoh John Gillett ini sama pada saat saya seminar, Pak Nengah Wahyudi itu menjelaskan dengan tokoh siapa ini John Gillett. Ya. Pak Nengah Wahyudi menjelaskan juga, tapi kita akan menjelaskan saya akan menjelaskan pada saat ini siapa itu sebenarnya John Gillett. Ya. Apakah pantas dia dijadikan seorang tokoh? Ya. Seorang tokoh Kristen pantaskah dia? Kita akan, nanti saudara-saudara akan
membuat keputusan sendiri. Nah, John G. Lake ini bergereja di gereja yang didirikan oleh seseorang yang bernama John Alexander Dowie. Ya. Ini kita perlu sejarahnya supaya kita paham kenapa teologinya mereka seperti itu, ya. Jadi kita perlu sejarah latar belakang itu seperti apa. Ya, saya kalau mempelajari satu buku misalnya 1 Korintus, saya juga mempelajari latar belakangnya. Jemaat Korintus itu seperti apa, sehingga saya mengerti apa yang Paulus maksudkan tentang ayat-ayat yang ada di 1 Korintus. Ya, karena kita mengerti latar belakangnya, maka kita juga akan mengerti maksudnya Paulus nulis ini seperti apa. Nah, itu juga kita juga pahami ini seperti John G. Lake ini. Kita harus mengerti latar belakangnya seperti apa. Ya. Nah, John G. Lake itu begereja di gerejanya Dowie, John Alexander Dowie. Siapa itu John Alexander Dowie? Ya, Dowie itu mempunyai teori atau teologi yang disebut dengan kesembuhan ilahi atau divine healing. Dari mana dia mendapatkan ajaran kesembuhan ilahi ini? Yaitu dia belajar dari seseorang yang namanya Phineas Quimby. Ya. Nah, Phineas Quimby ini orang Amerika juga. Ya. Phineas Quimby itu seorang pendeta juga, tetapi dia mempelajari tentang perdukunan, metafisik. Ya. Dia mempelajari yang disebut dengan mesmeris. Mesmeris itu adalah suatu teori yang ditemukan oleh yang disebut dengan Franz Mesmeris, yaitu teori bahwa semua makhluk hidup itu mempunyai kekuatan. Ya, baik itu manusia, binatang, dan tumbuhan itu mempunyai kekuatan. Dan kekuatan itu bisa digunakan oleh kita, manusia, untuk menyembuhkan diri kita sendiri. Ya, itu disebut mesmeris, ya, atau animal magnetism. Ya, di zaman abad ke-18. Itu tidak lain adalah perdukunan. Karena perdukunan itu menggunakan kekuatan alam sekitar untuk penyembuhannya. Ya, itulah perdukunan. Sama. Ya. Bahasa kerennya aja animal magnetism atau mesmeris. Teori ini diadopsi oleh teorinya Phineas Quimby. Nah, Phineas Quimby ini mempunyai pengalaman pribadinya ya, karena dia mempunyai penyakit TBC, tuberkulosis, yang pada saat abad ke-18-19 itu belum ada obatnya. Jadi menurut dia, itu bisa disembuhkan ketika kita mempunyai suatu kegembiraan yang meluap-luap, akan menghasilkan suatu adrenalin, sehingga penyakit apapun bisa disembuhkan. Nah, pada kesempatan itu, si Phineas Quimby ini melakukannya dengan mempunyai menaikkan adrenalin ini dengan berkuda di atas kuda dengan lari sangat cepat sehingga adrenalinnya terpacu, ya. Dan dia melupakan penyakitnya dan dilakukan berkali-kali sembuh. Ini pengalamannya si Phineas Quimby. Ya. Nah, pengalamannya ini, hasil dari pengalaman ini, teorinya si Phineas Quimby ini diadopsi oleh John Alexander Dowie. John Alexander Dowie juga pendeta. Mengaku pendeta ya. Dihubung-hubungkan dengan Alkitab. Jadilah yang disebut dengan kesembuhan ilahi. Ya. Nah, kesembuhan ilahi itu berdasarkan teorinya Phineas Quimby, pengalamannya Quimby. Bukan dari Alkitab. Kesembuhan ilahi itu dikasih nama ilahi supaya kelihatan lebih rohani. Ya, sehingga orang Kristen yang lain, ilahi. Ini berarti dari Tuhan. Padahal tidak. Itu hanya dari pengalaman manusia saja. Jadi, ya, ini kebenarannya seperti itu. Jadi Anda tidak perlu ya jangan mau dibohongin sama orang-orang seperti ini. John Alexander Dowie ini adalah salah satu orang pencetus pertama dari teologi kesembuhan ilahi ini yang diambil dari pengalamannya si Phineas Quimby. Nah, siapa lagi yang mengadopsi ajaran si Phineas Quimby ini? Ya, ada salah satu seorang yang namanya Mary Baker Eddy juga mengadopsi ajarannya Phineas Quimby. Mary Baker Eddy dan John Alexander Dowie itu seumuran. Ya, jadi keduanya ini mengadopsi. John Alexander Dowie menjadi salah satu tokoh pendirinya Pentakosta. Mary Baker Eddy adalah tokoh pendirinya Christian Science. Ya. Keduanya mendirikan suatu aliran sesat di Amerika, Christian Science dan Pentakosta. Sama namanya, Mary Baker Eddy juga
menggunakan nama kesembuhan ilahi atau divine healing. Nah, kita kembali ke John G. Lake. Ya, kita harus mengetahui ya apa yang dilakukan oleh John G. Lake pada tahun itu. Nah, saya menggunakan fakta sejarah yang ada di koran. Ya, tentunya koran bisa dijadikan fakta sejarah, benar ya. Oke, selain buku, koran itu juga menjadi prioritas fakta sejarah, bisa dikatakan fakta utama dalam sejarah, karena di koran itu para reporternya berhubungan langsung dengan tokohnya sendiri. Ya. Nah, yang pertama saya akan kasih di sini adalah dari Indianapolis Star, koran Indianapolis Star. Saya tidak menemukan kopinya karena di sini harus ada membernya ya, jadi saya nggak bisa kasih kopinya. Kalau kita lihat di websitenya ini website bukan website bohong-bohongan ya. ProQuest ini adalah website legitimate. Di sini tulis Indianapolis Star 1907 sampai dengan 1922. Indianapolis, Indiana, 21 September 1907. Nah, ini sini katakan confess that is due to double cure. Saya terjemahkan ada supaya Anda mengerti. Jadi kalau kita lihat judulnya ini, pengakuan kematian karena kesembuhan dari iblis. Titik 2, seorang pria ditangkap karena membunuh wanita tua. Pria ini maksudnya John G. Lake. Yang berpegang teguh pada iman dan kekuatan ilahi untuk mengusir setan. Kaum fanatik yang percaya ritual aneh dapat menyembuhkan orang lumpuh, menyiksa wanita. Fanatik ini adalah kaum para Parhamite. Ya. Nah, Parhamite ini adalah pendukungnya Parham. Ya. John G. Lake itu disebut Parhamite juga karena apa? Karena dia Parham Charles Fox Parham, pendiri Pentakosta, itu pergi ke Zion, ya, kota Zion, City of Zion, itu Zion, itu adanya di Illinois, ya, di Chicago sebelah utara Illinois, itu kota Zion. Kota Zion itu didirikan oleh John Alexander Dowie, itu tadi yang kita bicarakan, itu didirikan oleh John Alexander Dowie. Nah, si John G. Lake ini bergereja di gerejanya John Alexander Dowie. Alexander Dowie itu meninggal tahun 1907. Anda ingat 1906 terjadi Azusa Street, ya, peristiwa Azusa Street. Nah, 1906, 1907 pendiri Pentakosta Charles Fox Parham ke City of Zion. Untuk apa? Untuk memenangkan jemaat-jemaatnya Dowie ini supaya menjadi Pentakosta. Karena selain kesembuhan ilahinya yang dia belajar dari Dowie juga, Charles Fox Parham. Nah, pada kunjungannya si Charles Fox Parham ke Zion ini, ketemulah dengan John G. Lake, dan John G. Lake di situ akhirnya menjadi Pentakosta dan menjadi pengikutnya Parham yang disebut Parhamite. John G. Lake ini adalah salah satu leadernya, ya, pemimpinnya Parhamite. Nah, inilah disebut dengan Parhamite. Kaum fanatik ini disebut dengan Parhamite. 5 orang pengikut Parham sebabkan kematian korban Parhamite, ya, 5 orang pengikut termasuk John G. Lake. Mereka melihat iblis mencekram wanita itu, ya, di mana-mana sama. Sampai saat ini pun sama. Pentakosta itu melihat kalau ada orang yang punya sakit nggak sembuh-sembuh, berarti orang itu sedang dikuasai oleh iblis. Nah, dia berusaha untuk mengusir iblis. Ini juga yang dilakukan pertama kali oleh anak buahnya pendiri Pentakosta, John G. Lake ini. Nah, pengikut Parham menyebabkan kematian korban. Ya, mereka melihat iblis mencekram wanita itu. Kematian daripada orang tua ini, seorang wanita. Nah, ini bukan hanya satu yang saya temukan. Yang kedua, ya, kasus yang sama, ya, di koran yang berbeda. Ini supaya membuktikan bahwa ini adalah cerita benar, bukan cerita dongeng atau saya buat-buat, tidak, ya. Ini koran dari Morristown Republican. Nah, ini kita lihat Morristown Republican, Tennessee, ya, Morristown, Tennessee, Tuesday, September 24, 1907, 1907. Di sini tulis religious fanatics killed by torturing. Nah, ini saya terjemahkan aja. Seorang fanatik agama tewas disiksa. Nah, kemudian judul di bawahnya, 5 anggota Zion City sekte Parhamite, ya,
Jadi Parhamite ini dulu Pentakosta pengikutnya si Charles Fox Parham Pentakosta itu disebut sekte, ya, karena ajarannya itu aneh menurut mereka. Jadi 1507 ini diketahuan kalau Pentakosta itu juga sudah disebut sekte. Nah, kemudian yang bawahnya, seorang ibu tua meninggal secara mengenaskan. Ibu itu namanya Greenhow. Korban pengusiran iblis mengalami penderitaan yang sangat, di mana kedua tangannya lepas dari engselnya. Bayangkan. Dan lehernya terputar. Jadi bagaimana Parhamite ini, John Gillette ini menyiksa untuk mengusir setan, untuk menyembuhkan ibu ini, ya, menyiksanya dengan melakukan segala, di tangannya ditarik-tarik sampai lepas dari engselnya, kepalanya diputar-putar sampai terpelintir kepalanya ke belakang. Bayangkan kayak film horor, benar ya? Inilah cara mereka menyembuhkannya. Dari dulu sampai sekarang pun sama, nggak ada perbedaannya. Ya. Nah, setelah meninggal orang ini, dari kasus ini saya baca, setelah meninggal, mereka berusaha untuk membangkitkan ibu ini. Luar biasa ya, kebohongan demi kebohongan. Dan tidak terjadi. Kesembuhan tidak terjadi, apalagi dengan membangkitkan orang. Yang ketiga, kita baca dari Divine Healing judulnya. Nah, ini sama juga The Morning Oregonian. Ya. Ini juga kopi dari, ini kita lihat nih full ya, full koran, kopian koran. Kalau kita lihat di sini, The Oregonian itu, The Morning Oregonian, Monday, May 24th, 1920. Judulnya di sini adalah Divine Healings, Health in Portland. Ya, saya terjemahkan saja ini. Kesembuhan ilahi terjadi di Portland. Para pengikut mengaku beriman kepada pendeta John Gillette. Ini, ya, di bawahnya judulnya. Nah, di bawahnya lagi Miracles Not Seen, miracle tidak tampak. Ya. Kemudian di bawahnya lagi, kebanyakan orang yang meminta bantuan tampaknya adalah penderita hipokondriak. Ya. Hipokondriak itu, atau hipokondriak itu bahasa Indonesianya, itu adalah orang yang mempunyai perasaan terlalu berlebihan kepada suatu penyakit yang sebenarnya tidak mempunyai penyakit itu, tapi karena ketakutan yang sangat, sehingga pikirannya dia punya penyakit yang aneh itu. Nah, itu disebut hipokondria. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat kita baca X-ray Belize Healer judulnya. Nah, ini kalau kita perhatiin sini ya, ini juga saya dapat full korannya. Ini diambil dari sama The Sunday Oregonian, Portland, November 27, 1921. Nah, ini koran full ya. Kalau kita lihat ini halaman 14, ini koran full. Kalau kita ke bawah, yang saya mau kasih tahu ini adalah di sini, di bawah sini ya. Ini judulnya X-ray Belize Healer. Saya terjemahkan saja. X-ray atau ronsen membohongi penyembuh, ya. X-ray Belize Healer membohongi penyembuh. Yang keduanya dikatakan ronsen menampilkan kaki yang patah dari seorang gadis. Kemudian di bawahnya dikatakan pemeriksaan terhadap gadis yang orang tuanya menolak memberikan bantuan medis dilakukan atas permintaan pengadilan. Ya. Jadi ini ceritanya begini, kalau Anda mau baca, ini saya tampilkan di sini, Anda bisa baca sendiri. Ya. Jadi menurut John Gillette, dia sudah menyembuhkannya. Nah, dia sudah menyembuhkannya dan itu sudah berhasil, dan dia berikan X-ray-nya. Menurut dia, X-ray-nya itu tidak ada patah lagi. Ya. Tidak ada patah lagi di kaki gadis ini. Menurut John Gillette. Terus reporternya itu nanya di sini ya, who was the doctor? Siapa dokternya? John Gillette menjawab, I don't know, but I can tell you in about half an hour. Saya tidak tahu, tapi saya bisa mengatakan dokternya siapa dalam waktu 30 menit. Dibilang gitu. Ya, katanya sudah di X-ray. Masa dokternya aja nggak tahu? Ya, ini kebohongan ini
masuk di dalam koran ya. Ini jelas ini. Terus kebohongan yang dilakukan oleh John Gillett sendiri. Ya. Jadi dia mengatakan bahwa saya udah X-ray, jadi nggak perlu dokter, ini udah sembuh. Ya. Tetapi ada dokter dari akhirnya dikasih kepada pengadilannya. Di sini dikatakan bahwa pemeriksaan itu di permintaan dari pengadilan, diperiksa gadis ini apakah benar patah atau tidak. Karena orang tuanya menolak untuk memberikan bantuan medis, sehingga pengadilan harus turun tangan. Itu karena laporan-laporan dari tetangganya. Ya. Nah, permintaannya ini, John Gillett ini mengatakan bahwa sudah tidak ada. Akhirnya dibawalah dokter dari kota Madhya itu, dari kota, ya, dari county itu dibawa dokternya. Di sini ditulis dokter siapa ini namanya? Cliff, ya, dokter Cliff. Itu dia mengatakan begini, saya nggak perlu membawa anak ini ke rumah sakit. Karena apa? Dengan saya melihat aja ketahuan ini adalah patah. Nggak usah di X-ray udah ketahuan kalau ini patah. Ya. Jadi secara orang awam pun bisa kelihatan kalau ini patah, nggak perlu di X-ray. Tapi John Gillett mengatakan tidak perlu. Ini sudah disembuhkan. Itu kebohongannya John Gillett. Ya. Ya. Bukan tentang kesembuhan dia berbohong, tapi dia berbohong tentang yang lain juga. Yang kelima, ini saya baca dari koran yang sama, The Sunday Oregonian. The Sunday Oregonian itu Portland, July 24, 1921. Ya. Nah, ini ada penampakannya John Gillett di sini di koran ini. Ya, saya kasih tahu ini ya. Ini halaman dulu, kita lihat halamannya, halaman 8. Ya. Nah, ini penampakannya. Sebelah kanan sini gambarnya John Gillett. Ya. Reference John Gillett of the Church at Portland. Dan di atasnya itu tulisan Healer faces criminal and civil action in local court. Jadi penyembuh ini John Gillett ini menghadapi tindakan kriminal itu tindakan pidana, dan civil action ini perdata ya di local court, di pengadilan lokal ya. Nah, ini sebelah kiri kita baca ya. Ini halaman 8. Healer accused of blue sky fraud. Jadi saya terjemahkan ini. Penyembuh dituduh melakukan penipuan blue sky. Blue sky itu apa? Blue sky itu adalah suatu regulasi ya. Itu untuk menjaga, melindungi investor supaya tidak ditipu oleh para pemain saham ya. Itu namanya blue sky regulasinya. Dan John Gillett ini adalah melakukan penipuan blue sky, regulasinya itu ditipu sama John Gillett. Nah, di sini dikatakan di bawahnya ya, diduga menggunakan gerejanya untuk menjual saham perusahaan pertambangan. Ya. Dan pendeta ini diminta untuk mengembalikan uang $1.000. Jadi kelihatannya kurang besar kalau $1.000. Kalau saat ini $1.000 itu sekitar 15 juta. Tapi kalau saya bandingkan dengan, saya tanya di ChatGPT, coba ada tanya di ChatGPT, tahun 1921 $1.000 itu nilainya sama dengan berapa saat ini? Itu kalau saya lihat itu nilainya itu sama dengan 260 juta. Ya, jadi dia itu diminta untuk mengembalikan uangnya 260 juta. Yang dia udah menipu, ya, berbohong ini. Terus di bawahnya dikatakan dia menjual, ya, pendeta John Gillett dan anaknya. Ini di sini Healers ya. Healers itu anaknya ini. Kalau Anda baca nanti ya, anaknya itu yang namanya Otto Gillett, Otto Lake. Ya. Nah, Otto ini adalah penyembuh juga, ya, healer juga, sama kayak bapaknya. Pasti bapaknya yang ngajarkan ya. Kalau kita ke bawah, pendeta John Gillett dan anaknya terikat kepada biaya karena menjual saham tanpa izin. Maksudnya itu didenda. Ya. Dia didenda karena menjual saham tanpa izin, karena ada regulasi ini, blue sky ini. Maka disebut blue sky fraud. Penipuan blue sky. Jadi dia nggak mempunyai izin untuk menjual saham, tapi dijual di gerejanya pula. Ya. Nah, dia menjual, ceritanya begini ya, saya ceritain dulu. Dia itu menjual 2.000 saham. Ya.
dengan harga $1.000. Saham itu sebenarnya harganya per sahamnya itu di sini ditulis $1 per saham. Kalau dia jual 1.000, itu berarti $1.000. Tapi dia jual 2.000 saham hanya dengan bayar $1.000. Siapa yang nggak mau? Dan dia mengatakan bahwa setiap tahun akan mendapat dividen, ya, untung $250. Kan lumayan. Ya, setiap tahun dengan modal $1.000 berarti dia bisa sekitar 25% keuntungan dalam waktu setahun. Siapa yang nggak mau investasi seperti itu? Ya, ini penipuan investasi saat ini. Sama ya, dengan hal-hal semacam ini, penipuan investasi di mana-mana ada. Ya, dengan iming-iming bunga yang besar, dengan iming-iming return yang besar atau keuntungan yang besar, 25%. Dan belinya pun setengah harga. Nah, itu terjadi, ini yang ditipu namanya Broglie. Broglie itu beli dari John Gilleg itu $1.000. Itu bulan Februari dia beli Broglie ini. Akhirnya Broglie ini ke polisi, ke pengadilan. Tapi sampai dengan bulan Juli, saham ini, si Broglie ini belum mendapatkan sahamnya. Udah beberapa bulan, dari bulan Februari sampai bulan Juli, udah bayar $1.000, nggak dikasih sahamnya. Akhirnya dibawa ke pengadilan. Dan sampai di pengadilan pun si John Gilleg nggak bisa memberikan sahamnya itu. Karena apa? Karena sudah diregistrasi atas namanya sendiri. Jadi sahamnya itu sudah dimiliki oleh John Gilleg. Uangnya sudah diambil sama John Gilleg, $1.000. Sahamnya pun sudah terdaftar atas nama dia. Makanya dia tidak bisa berikan. Bayangkan ya, penipuannya luar biasa John Gilleg ini. Nah, itu hanya beberapa bagian aja dari penipuan John Gilleg. Dan banyak lagi, saya lihat kalau Anda baca ini, kalau Anda punya membernya di newspapers.com, ya, Anda menjadi anggota bayar sekitar $20. Anda bisa baca dari abad ke-19 sampai saat ini, Anda bisa baca koran-koran di Amerika. Jadi dengan situ kita bisa mengerti sebenarnya John Gilleg itu siapa. Nah, kita masuk ke dalam teologinya. Jadi ketika saya hadir di situ, ya, dia menjelaskan tentang teologinya. Saya udah nggak kuat di situ, maksudnya udah nggak betah dengan pengajarannya karena sangat-sangat tidak alkitabiah. Bayangkan ya. Dan pada saat dibuka pertanyaan, saya berdiri. Saat itu saya berdiri, saya tanya, dan dia tidak bisa menjawab. Nah, apa yang saya tanya? Nah, teologi seperti ini. Anda mungkin bisa ya, Anda baca sendiri aja. Teologi itu seperti ini. Tentang kesembuhan ilahinya diajarkan oleh Healing Room Indonesia. Ya. Pertama dia menggunakan Kejadian 1 ayat 28. Yaitu ketika Tuhan memberikan otoritas atau memberikan kuasa kepada manusia atas binatang dan tumbuh-tumbuhan. Tetapi disimpangkan oleh dia ini, Healing Room Indonesia, dengan mengatakan itulah otoritas yang diberikan kepada manusia, mempunyai kuasa. Kuasa di sini maksudnya termasuk kuasa menyembuhkan dan mengusir setan. Bayangkan, bukan oleh situ tulisannya kuasa atas hewan dan tumbuh-tumbuhan. Bagaimana bisa kuasa menyembuhkan? Jadi pada saat Adam dan Hawa hidup di surga itu, di Taman Eden, bukan surga, di Taman Eden, itu manusia diberikan kuasa, mempunyai kuasa seperti Tuhan. Menurut si Healing Room ini. Jadi ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, kuasa itu, otoritas itu diambil, dan ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib dan bangkit, lalu kuasa itu diberikan lagi kepada manusia. Itulah pengajarannya Healing Room. Sangat menyesatkan dari Alkitab, sangat bertolak belakang dari Alkitab. Ya. Dan mereka menggunakan Markus, ya, seperti Markus 16 ayat 17 sampai dengan 18, ya, yaitu tentang pada zaman akhir, ya, orang-orang akan mempunyai ketika bisa menyembuhkan dengan menumpangkan tangan, bisa menyembuhkan dengan mengusir setan, gigit ular, tidak mempan. Nah, itu Markus 16, ya. Dan itu sudah terjadi sebenarnya. Zaman akhir itu ada Markus 16 itu terjadi pada saat zaman akhir. Zaman akhir itu adalah pada saat pencurahan Roh Kudus di Yerusalem, yaitu tahun 30-an Masehi. Itu adalah zaman akhir. Sampai sekarang itu disebut zaman akhir. Zaman akhir kesembuhan ilahi,
Jadi mujizat-mujizat kesembuhan, pengusiran setan itu sudah terjadi di abad pertama pada saat Rasul Adam. Itu adalah karunia rasul, bukan kita. Ya, sudah terjadi dan mereka menggunakan juga Matius 10, yaitu tentang ke-12 rasul diberikan kuasa. Itu jelas itu ke-12 rasul, bukan kita. Dan Lukas 10 tentang 70 murid yang diberikan kuasa untuk menyembuhkan, itu benar. Diberikan kuasa untuk menyembuhkan dan mengusir setan. Tapi itu ke-70 murid, bukan untuk kita. Ya. Dan juga dia menggunakan Kisah 1 ayat 8, yaitu kuasa. Mereka pun nggak bisa mendengar kuasa. Kisah 1 ayat 8 itu memang kuasa apa? Kuasa menjadi saksiku. Menjadi pemberita Injil. Itu kuasa diberikan oleh Tuhan ketika Roh Kudus dicurahkan. Lalu mereka menggunakan Yohanes 1 ayat 12. Kuasa apa itu? Kuasa untuk menjadi anak-anaknya. Bukan kuasa menyembuhkan, bukan kuasa mengusir setan. Dan ini semua adalah kalau Anda baca di baik itu Yohanes 1, Kisah 1, dan Markus 16, itu adalah suatu narasi. Itu kalimat itu berupa kalimat indikatif, bukan kalimat perintah. Ya, indikatif itu adalah bukan suatu yang normatif, jadi. Ya, kecuali perintah kita harus melakukannya. Seperti di Matius 10 dan Lukas 10 itu emang imperatif. Ya, itu suatu kalimat perintah. Tapi itu hanya diberikan kepada murid-muridnya dan ke-70 murid, kepada 12 rasul dan kepada 70 murid. Ya. Nah, orang-orang yang tidak mengerti, orang-orang Kristen awam yang tidak mengerti ini mudah sekali untuk disesatkan dengan hal-hal pengajaran-pengajaran nonsens seperti ini, kesembuhan ilahi, mujizat-mujizat, itu mujizat-mujizat palsu. Ya. Nah, kesimpulannya, John Gillett belajar dari Parham belajar dari John Alexander Dowie, John Alexander Dowie belajar dari Phineas Quimby tentang kesembuhan ilahi. Jadi mereka tidak belajar dari Alkitab. Dari pengalaman Phineas Quimby tentang kesembuhan digabungkan dengan Alkitab supaya kelihatan rohani, maka ditulis kesembuhan ilahi. Ya. Jadi sama sekali tidak Alkitabiah. Nah, hati-hati terhadap healing room Indonesia. Nah, ini adalah bentuk pembodohan orang Kristen, bentuk lain pembodohan orang Kristen. Nah, dia masuk ke dalam gereja-gereja Protestan, ya, seperti GKPB bisa menerima. Ini teologinya nggak kuat, GKPB itu teologinya nggak kuat, sehingga menerima semua ajaran, walaupun tidak Alkitabiah. Pendeta lokalnya pun setuju dengan yang saya katakan tadi, Kejadian 1 ayat 28, pendetanya pun mengatakan amin kok. Bagaimana? Ya, sangat tidak, teologi sangat-sangat, gimana saya mau mengatakan, tidak mempunyai dasarnya gitu. Teologi sangat rendah sekali. Nah, berikutnya kesembuhan ilahi hanya pengalaman toh. Ya. Teologinya itu dicari-cari ayat-ayat yang kelihatannya hampir sama dengan apa yang terjadi pengalamannya si Quimby ini tentang kesembuhan ilahi. Ya. Dan minggu depan saya akan bahas tentang pendiri Pentakosta, Charles Fox Parham. Anda akan terheran-heran karena saya mempunyai bukti baru dengan pendirinya Charles Fox, pendirinya Pentakosta ini. Ya. Nah, apakah kita mau nggak kita menghabiskan waktu berada di dalam suatu aliran yang tokoh-tokohnya pun itu banyak yang menipu dan berbohong. Ya. Kehidupan selama itu nanti kita akan terima, Anda akan hidup selamanya di surga atau ada hidup selamanya di neraka. Yaitu ditentukan dari kita hidup di dunia ini. Cuma sekali hidup di dunia ini, apakah Anda mau menghabiskan waktu ya di dalam aliran-aliran Kristen sesat seperti ini? Ya, saya rasa tidak. Demikian dari saya pada kesempatan hari ini. Ikuti terus video-video saya untuk minggu depan dan selanjutnya. Kalau Anda rajin mengikuti video saya, pasti Anda akan mempunyai iman yang lebih dewasa, yang bisa membedakan ajaran yang baik dan ajaran yang sesat yang mana. Tuhan Yesus memberkati.